dari kelompok 5 dan kami akan membahas topik pandemi COVID-19 telah menciptakan kebiasaan baru masyarakat untuk meminimalkan kontak langsung. Oleh karena itu, peran teknologi adalah membantu masyarakat dengan kebiasaan ini. Perkenalkan, nama saya Griselda Ovelina Tania. Nama saya Nadia Ulibasa. Nama saya Salsabila Maudi. Nama saya Abdul Kamid. Nama saya Brian Lafredo. Dan kami akan memulai diskusinya untuk mempersingkat waktunya saja. New normal juga diartikan sebagai skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 saat ini dalam aspek kesehatan dan ekonomi. Pemerintah telah mempersiapkan beberapa panduan menuju new normal atau tatanan kehidupan normal baru. Kita semua bisa berperan aktif memantau apakah tempat kita bekerja atau apa yang kita kunjungi sudah menerapkan sesuai protokol kesehatannya tertentu. Oke, untuk pertanyaan yang akan saya bahas saat ini adalah bagaimana menurut teman-teman terhadap pandemi COVID-19 yang berdampak pada kehidupan kita juga dan mengubah cara hidup kita saat ini? Sebelumnya kita semua kan nggak pernah terfikirkan wabah COVID ini akan masuk ke dalam negara kita. Nah, pandemi telah merubah kebiasaan kita seperti menjaga kebersihan, menggunakan masker, dan juga berinteraksi dengan sesama makhluk hidup. Kita semua mulai terbiasa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas, lalu meminum vitamin, dan juga memaksa kita untuk mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus COVID lebih banyak. Namun, untuk hal tersebut harus kita hadapi dengan sikap berpikir positif dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Oke, berarti saat new normal seperti sekarang ini, masyarakat masih diberi kelonggaran ya untuk menjalankan aktivitas dari luar rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Oke, pertanyaannya selanjutnya akan saya bahas yaitu perubahan perilaku apa saja sih yang terjadi sejak adanya pandemi COVID-19? Menurut saya, perubahan perilaku dengan cara belajar dan bekerja dilakukan di rumah, sehingga interaksi dilakukan melalui Zoom. Dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah yang virus, maka transaksi-transaksi yang kita lakukan akan cenderung lebih banyak dilakukan secara online. Pemerintah tentu senantiasa mengupayakan segala cara agar pandemi ini segera berakhir dan merancang langkah-langkah untuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Oke, berarti perilaku masyarakat tuh telah berubah ya dan lebih menjaga jarak dan mengurangi kontak secara langsung. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana ya cara kita melewati beradaptasi di masa pandemik sekarang ini? Menurut saya, di saat pandemi ini kita harus mempunyai kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi menurut saya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah critical thinking dan problem solving. Hidup di tengah pandemi saat seperti ini menuntut kita untuk bisa beradaptasi. Salah satu aspeknya adalah critical thinking dan problem solving. Kita dituntut untuk bisa berpikir secara kritis dan melihat semua yang ada di internet serta harus memiliki skill menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah kita serta menemukan solusinya. Yang kedua ada creativity dan innovation. Banyak pandangan-pandangan baru yang muncul di tengah pandemi ini. Sehingga kita harus memaksimalkan semua pandangan baru yang ada pada saat pandemi ini dan menyalurkannya melalui ide-ide atau inovasi untuk membuat suatu gagasan baru yang unik serta kreatif. Yang ketiga ada collaboration. Di kehidupan baru ini, sudah saatnya kita saling bergandengan satu sama lain. Dalam konteks ini, kolaborasi adalah solusi untuk tetap survive di dalam pandemi ini.
Kolaborasi dapat menimbulkan keunggulan yang kompetitif serta dapat mempererat koneksi satu dengan yang lainnya. Kemudian ada communication. Komunikasi adalah kunci utama untuk tetap bertahan pada saat pandemi ini. Sadar atau tidak sadar, kita selama ini banyak menggunakan komunikasi secara virtual, dikarenakan kita harus mengasah skill komunikasi kita agar mudah dimengerti, dipahami, serta dapat menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan. Menurut saya seperti itu. Cukup sangat menarik ya jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Kalau pandemi COVID-19 kan telah mempercepat tren digitalisasi di berbagai negara. Teknologi digital saat ini juga membantu tekan penularan virus sambil tetap bantu aktivitas tetap berjalan. Saat normal baru dimulai, aktivitas perlu berjalan dengan tetap menjaga jarak fisik antar sesama. Ternyata pandemik menjadi stimulus bagi masyarakat untuk lebih menggunakan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, yang mau saya tanyakan, tren teknologi apa aja sih yang berkembang di masa pandemik? Teknologi yang sering digunakan pada saat COVID-19, seperti jabaran digital service, yaitu belanja online, pesan makanan online, dan kebutuhan online. Terus sistem pembayaran digital. Orang melakukan pembayaran barang dan sebagainya melalui dompet elektronik. Ada juga inovasi belajar jarak jauh. Pendidikan pada saat COVID-19 ini menawarkan kursus online untuk memastikan pendidikan tidak terganggu saat karantina. Tapi ada kekurangannya bahwa teknologi bisa mempengaruhi kesenjangan antar siswa karena perbedaan tingkat literasi digital dan kepemilikan fasilitas. Udah selesai. Segitu doang. Oke, jadi intinya kita tidak sendiri dan hampir seluruh dunia ya mengalami hal yang sama terhadap pandemik seperti ini. Tidak elok juga apabila kita hanya menyalahkan keadaan ini. Saatnya kita beradaptasi dengan kehidupan baru dan kita jadikan setiap langkah kita relevan dalam hal yang sama terhadap pandemik seperti ini. Oke, semuanya udah pada paham pasti ya tentang betapa pengaruhnya teknologi terhadap pandemik seperti ini. Sekian pembahasan diskusi dari kelompok ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.